Oke, tes cukup jelas ya suaranya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Bendahara Yayasan. Terima kasih telah memenuhi undangan kami hari ini, siang ini. Mudah-mudahan kita bisa memporsikan waktu siang ini dengan tidak ada hambatan atas adanya acara atau kegiatan lain. Agenda siang ini mungkin akan sedikit panjang atau pendeknya akan tergantung kepada partisipasi daripada Bapak Ibu sekalian. Oke. Agenda hari ini adalah mengenai evaluasi dan klarifikasi appraisal kinerja untuk tahun ajaran 2021-2022 khususnya di lingkungan SMP IT Mumtaz Al-Bantani. Baik, sebelum kita mulai acara ini, untuk keberkahan dan petunjuk yang baik, mari bersama-sama petunjuk yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk awalan agenda hari ini saya akan memaparkan terkait atau mengingatkan terkait atau mengingatkan mengenai hal-hal berikut ya. Di setahun yang lalu atau sekitar setahun yang lalu kita pernah sampaikan di forum bersama antara SD dan SMP bersama instansi sekolah yang lain terkait sasaran kinerja individu, sasaran kerja di masing-masing fungsi, baik itu kepala sekolah, guru, tata usaha, dan lain-lain. Khusus yang ini kami akan menyampaikan appraisal guru selama 1 tahun ke belakang berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut. Untuk guru pernah kami sampaikan bahwa hasil evaluasi ada 4 indikator, yaitu kedisiplinan, administrasi, dokumen, kinerja, serta prestasi dan inovasi. Sebagai penekanan bahwa untuk hal masing-masing ini kita akan sampaikan penjelasan apa yang menjadi dasaran appraisal atau penilaian. Jadi untuk hal pertama, hal kedisiplinan. Hal kedisiplinan kita mengukurnya ini berdasarkan catatan atau rekapitulasi presensi ya. Presensi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian dalam
kurun waktu 1 tahun kemarin yang berakhirnya di bulan Juli. Adapun yang menjadi highlight adalah atau highlight perhitungan adalah pengukuran ini bukan kita ambil bukan dari yang kita istilahkan pengampunan dosa tiap bulannya sebelum proses penggajian. Itu kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Karena eksekusi atas pengampunan dosa istilahnya ya, kayak saya mengambil istilah itu di tiap bulannya sebelum penggajian itu murni sudah dieksekusi di penggajian gitu ya. Misalnya ada penyesuaiannya, penyesuaian kurangnya gitu ya. Tapi untuk hal disiplin ini murni yang fingerprint. Nah, fingerprint kenapa? Karena presensi ini atau dimaknai benar-benar kehadiran dalam hal ketepatan waktu Bapak Ibu guru sekalian dalam menghadirkan proses pengajaran kepada peserta didik. Walaupun memang berjalan, tapi kan ada konsekuensi entah itu infal atau pergantian waktu belajar yang mungkin itu tidak pernah terjadi atau jarang terjadi ya. Tapi di sini kedisiplinan itu kita benar-benar mengukurnya kepada kehadiran atau yang dibuktikan dengan fingerprint. Jadi murni yang belum disesuaikan atau biasanya tiap bulannya diotorisasi untuk pengampunan dosa itu istilahnya ya. Kemudian untuk kehabisan dokumen nanti akan kami jelaskan secara rinci. Kemudian hal ketiga adalah kinerja. Ini kita berdasarkan feedback kegiatan belajar mengajar. Dari mana feedbacknya itu? Ya feedback dari peserta didik dan atau wali murid yang sudah menyampaikan penilaiannya ke masing-masing Bapak Ibu guru sekalian, ditambah juga ada penilaian sedikit dari kepala sekolah. Kemudian hal terakhir adalah prestasi dan inovasi. Masing-masing mempunyai mempunyai bobot tersendiri. Paling tinggi adalah kinerja, kedua adalah administrasi dokumen, ketiga kedisiplinan, dan terakhir inovasi. Baik, saya akan langsung kepada hasil aja ya. Hasil mana ya? Hasil ya, bisa dilihat ya, mungkin bisa kelihatan. Jadi saya akan membahas dulu dari poin 1 dan poin 4 mengenai kedisiplinan dan prestasi dan inovasi. Sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu bahwa guru-guru yang termasuk dalam penilaian siang ini adalah Pak Misri, Bu Vela, Bu Venita, Pak Nurul Jihad, Bu Obi kok nggak ada ya? Bu Evi kan udah resign Bu Evi. Bu Obi. Bu Obi ya sama Bu. Kalau Bu Evi udah resign. Ya? Bu Evi udah resign.
Oh, Bu Evi dari Sen ya, nggak masalah. Berarti kita hide aja. Bu Nana, Ini Bu Obi belum ada, kemana nih ya Bu Obi? ini Bu Obi yang nggak ada apanya? Bu Obinya ya. Orangnya. Ya udah nanti disampaikan aja ya. Oke, untuk masalah kedisiplinan, ini secara umum average-nya adalah 68%, masing-masing yaitu Pak Misri di 72, Bu Vela 53, Bu Venita 73, Pak Jihad 75, Bu Nana 57, kemudian Bu Obi 73. Ini masing-masing hasil akhir dari presensi. Kemudian prestasi dan inovasi. Prestasi dan inovasi indikatornya ini ya. Prestasi inovasi yang paling minimal adalah adanya pembuatan karya ilmiah atau media pembelajaran, kemudian dipresentasikan dan dinilai kemanfaatannya. Yang tertinggi adalah bisa saja menyampingkan karya ilmiah atau media pembelajaran ini, tapi ikut serta dalam suatu perlombaan yang diadakan oleh eksternal. Untuk Pak Misri kemarin, sorry ini bukan kemarin kan ini. Untuk Pak Misri saya belum dapat dokumen media pembelajaran maupun keikutsertaan lomba ini ada. Kemudian begitu juga Bu Vela dan Bu Nana. Ini belum ada dokumennya atau supporting keikutsertaan lomba atau media pembelajaran yang dipakai di tahun ajaran yang lalu. Itu juga Bu Obi. Yang sudah submit adalah Bu Venita terkait keikutsertaan lomba, ya walaupun belum juara. Kemudian Pak Jihad ikut lomba dan juara 2. Nah itu jadi nilainya Pak Jihad 98, Bu Venita 91. 98 dari mana? Ya dari nilai maksimal di range ini, ya karena juara 2 jadi 98,5. Kalau Bu Venita ini dinilai minimum di range angka 91 sampai 100 atau di grade A-nya, walaupun belum juara, tapi karena ikut serta dalam hal ini mungkin mendampingi, jadi dinilai 91. Untuk hal-hal kayak prestasi dan inovasi, mungkin kami memang belum mendapatkannya, meskipun mungkin faktanya Bapak Ibu sekalian ada media pembelajarannya atau lomba. Nah, ini boleh disampaikan kepada kami satu hari ke depan. Sekarang hari Rabu, mungkin Jumat pagi Jumat pagi bisa disampaikan klarifikasi. Kemudian hal selanjutnya adalah kita evaluasi ke poin 2 dan 3, yaitu masalah keadministrasian dokumen administrasi dan kinerja secara umum adalah sebagai berikut. Untuk administrasi dokumen, Pak Misri ini rata-rata semua nilainya D ya. Nilainya D, pencapaiannya Pak Misri 10%, Bu Vela 18, Bu Venita 15, Pak Jihad 10, Bu Nana 13, Bu Obi 13. Ya, nanti kita akan detailkan setelah ini.
Kemudian untuk kinerja dari apresiasi peserta didik, wali murid, dan kepala sekolah, ini Pak Misri dinilai oleh ketiga pihak tersebut 83,8, Bu Vela 83, Bu Venita 87, Pak Jihad 87, Nana 80, Bu Opi 84. Sorry ini salah ya, salah. Saya nggak merumuskan di range 8B ya. Ini belum ada yang mencapai A. Kalau A ini mulai di angka 91. Nah inilah pencapaian maksimum kinerja yang dinilai dari ketiga pihak yang disebutkan sebelumnya itu. Baik, untuk hal administrasi dokumen saya sampaikan sebagai berikut. Ya, jadi dokumen keadministrasian guru saya menilainya ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah saya pelajari. Kemudian indikator penilaian yaitu dari mulai kerapian dokumen, kelengkapan sampai hal detail yang akan kami sampaikan sebagai berikut, yaitu misalnya dokumen tersebut dinamai atau tidak, ditandatangani oleh guru atau maksudnya dokumen tersebut tidak ditandatangani sama sekali atau tidak konsisten ditandatangani. Nah, itu. Kemudian apakah dokumen tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah atau tidak. Kemudian dokumen tidak ada tanggal pengesahan. Kemudian tidak ada bukti atau checklist bahwa materi dokumen dijadikan acuan. Ya, ini kami teliti bukan semata-mata dokumen tersebut masih mulus, rapi, tapi tidak ada misalnya dalam RPP atau silabus itu dalam biasanya bab, kemudian ada penomoran kegiatan atau rencana pembelajaran tertentu yang dituliskan ulang pada dokumen lainnya, misalnya agenda pembelajaran gitu ya, yang sejenisnya gitu. Kemudian ada komponen isi dokumen dicoret-coret, kemudian beberapa kolom atau baris dokumen tidak diisi dan tanpa penjelasan. Maksudnya dokumennya sudah dibuat dalam lembaran-lembaran berikutnya, mungkin karena tidak ada kegiatan dikosongkan. Nah, sebagai pembaca ini kurang informatif. Kalau tidak ada kegiatan, hendaknya dituliskan, dicoret atau dikasih keterangan tidak ada kegiatan, gitu ya. Nah ini jadi kita interpretasi, gitu ya. Apakah ini dikerjakan atau memang tidak ada kegiatan? Nah itu jadi catatan. Kemudian adanya nilai akhir atau rata-rata yang tidak diisi, ya. Misalnya nilai dokumen terkait penilaian, yaitu di akhir ada yang tidak di rata-rata atau di total. Kemudian ada dokumen yang tidak dijilid, yang minimal di binder sehingga kesannya itu ambiar. Kemudian mungkin ada bagian dokumen yang robek, ya. Robeknya tidak tidak estetis ya. Kemudian tidak adanya indeks bukti telah berkorelasi dengan dokumen yang lainnya.
Nah, ini hasilnya sama juga dengan yang vitamin D. Mirip tapi berbeda. Artinya kalau yang D ini adalah misalnya RPP-nya itu checklist, ya di checklist. Misalnya akan mengejar ini, dan ini udah dibuletin atau di checklist. Nah, atau minimal dikasih tanggal pelaksanaannya, ya tanggal pelaksanaannya. Nah, gitu. Kalau yang di bagian C itu mengacu ke tadi bukan halaman tapi mungkin bab tertentu atau di indeksnya, ya ada penomoran biasanya dalam agenda yang disusun gitu. Kemudian isi dokumen tidak update, mungkin karena di pertengahan adanya apa pergantian guru gitu ya, dokumennya masih disusun oleh guru yang lama, atau isi-isi dokumen seperti referensi-referensi tidak update gitu ya, mungkin buku acuannya atau apa. Nah, itu termasuk hal penilaian. Yang terakhir adalah penyajian laporan tidak rapi, misalnya tanda tangan terpisah atau header baris tidak ada. Maksudnya adalah Sebentar, mungkin sambilan dijelaskan oleh Kak Radit, guru-guru diambil dokumennya di ruangan saya ya, biar gitu ya, pause dulu ya. biar Oke. mereka boleh Pak Misri ada di ruangan Pak Misri. Nah itu Ya, boleh saya masing-masing guru kasih diambil waktu dokumen. saya kasih waktu 3 menit ya. Saya kasih waktu 3 menit, kita jelaskan lagi. Ya, satu persatu yang kami jelaskan, coba diperbandingkan di dokumen Bapak Ibu sekalian. Di sini kami membuka ruang klarifikasi ya, klarifikasi atas apa yang kami nilai. Utamanya adalah keadministrasian dokumen. Kalau untuk absensi saya rasa sudah final.
untuk ya untuk absensi sudah final, kemudian untuk kedisiplinan sudah final, kinerja sudah final, prestasi inovasi masih bisa diklarifikasi, dan administrasi dokumen masih diklarifikasi, bisa diklarifikasi. Ya, apa yang jadi klarifikasi? Ya salah satu utamanya bukan tanda tangannya ditanda tangan ulang, itu bukan. Kalau yang udah ditanda tangan ulang, ibaratnya enggak aci, ya itu udah ini ya udah lalai ya. Tapi kalau dokumen-dokumen tersebut ternyata ada, sampaikan saja. Waktunya sampai kapan? Kita kasih ruang sampai dengan 1 hari. Ya mungkin Jumat pagi atau Jumat siang. Ya, kenapa Jumat sampai Jumat siang? Kita sekarang di tanggal 26. Gajiannya biasanya tanggal berapa? Ya sekitar tanggal awal-awal bulan ya. Syukur-syukur kurang dari itu. Ya karena kita juga maksudkan daripada ketua yayasan bahwa mudah-mudahan hasil apresial ini dipertimbangkan adanya adanya pengaruhnya atau pengaruhnya kepada kenaikan daripada apa yang didapat di setiap bulannya, ya mungkin di gajinya ya istilahnya. Penilaian ini perlu kami klarifikasi, tidak sepihak, tapi perlu dua arah. Tapi intinya di poin keadministrasian dan prestasi dan inovasi. Kemarin juga kami juga sudah ketemu dengan Dewan Guru SD juga sore hari dan mau memberikan ruang waktu sampai dengan besok untuk bisa diklarifikasi gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya baik. Buat Bapak Ibu Guru, mohon diperhatikan untuk pertanyaan. Silakan bertanya karena ini memang khusus yang ditunjuk yayasan itu Paradit untuk menjadi auditor untuk appraisal, bukan nanti pada saat nanti udah selesai ini bertanyanya ke saya karena saya pun tidak mengetahui secara detail ataupun jawaban yang mungkin akan saya berikan gitu kepada Bapak Ibu Guru. Jadi silakan bertanya karena pada saat minggu kemarin presentasi dengan saya dan Abi, saya hanya melihat sampling aja sama Abi secara dokumen yang apa adanya yang diterima oleh pihak Paradit sebagai auditor yang ditunjuk. Jadi jika nanti ada hal-hal lain yang belum diberikan, ya nanti ada masa sanggah pada saat Paradit berikan gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi awal? Dipersilahkan. Nanti jika sampai batas waktunya mungkin kita terimanya sampai kapan ya? Hari Jumat ya, Jumat jam 11 lah, jam 11 siang ya. Jika tidak ada klarifikasi ya kami anggap bahwa apa yang menjadi penilaian kami ini akan dipergunakan. Nah, hasil akhirnya adalah sebagai berikut.
Jadi untuk kedisiplinan tadi sudah disampaikan ya, di rata-rata di angka di huruf C, Pak Jihad B. Kemudian administrasi dokumen ini pemenuhannya sangat kurang dari 25%, bahkan kinerjanya itu diapresiasinya itu baik ya, B di atas 80% dan tertinggi di Bu Venita serta Pak Jihad. Sekali lagi kinerja ini dinilai oleh peserta didik, wali murid dan atau wali murid ditambah kepala sekolah. Kemudian prestasi dan inovasi. Ini silakan yang merasa sebenarnya sudah ada ininya apa, misalnya media pembelajaran atau kegiatan lomba, sampaikan saja. Gitu. Hasil akhirnya adalah nilainya kurang memuaskan. Semuanya mayoritas D. Pak Misri D, Bu Vela D, Venita C, Pak Jihad C, Bu Nana D, begitu juga Bu Obi D. Ya, untuk overall pencapaian SMP adalah D. Ya, ini sangat kurang memuaskan. Tapi bukan berarti ini tidak baik. Kalau dari kinerja sebenarnya di sini sudah diapresiasi baik ya, gitu ya. Cuma memang bobot daripada administrasi dokumen ini kedua yang tertinggi, pertama adalah kinerja, kemudian administrasi dokumen. Ini sudah kami sampaikan setahun yang lalu ya, bahwa bobot ini sesuatu yang masih bisa dikejar sebenarnya. Gitu. Jika ada hal yang bisa diklarifikasi, ya mudah-mudahan nilainya bisa disesuaikan, tidak segini. Tentunya berdasarkan dokumen-dokumen yang akan disampaikan sampai dengan maksimalnya hari Jumat besok jam 11 siang gitu. Ya kira-kira itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan atau sanggahan klarifikasi awal, persilahkan. Bapak izin bertanya ya. Boleh. Ya, pertama begini, saya waktu ada, boleh nggak di itu dulu Pak Misri, di suaranya dikecilin dulu. Baru pertama kali turun, apa sih namanya? Ini pengumpulan Pak siapa? Vela. Oh, berarti saya mute yang Bu Obi, saya mute dulu ya. Oh, ini enggak ya, beda ya. Oh, Pak Misri tadi udah ya. Oke, lanjut. Ya Pak, jadi kan pertama kali turun tugas untuk mengumpulkan data, saya ditugaskan kan oleh Bu Iir. Nah, lalu saya tanya ke Bu Iir apa aja yang perlu dikumpulkan guru-guru seperti itu. Nah, di sini saya dapat mandat dari Bu Iir, RPP, Prota, Promes, KKM, agenda harian, dan penilaian. Tetapi tidak ada secara serinci-rinci yang tadi Pak Radit sampaikan. Makanya saya agak shock, sedikit kaget, kok ini berbeda seperti itu. Bahkan analisis butir soal, terus catatan harian itu, tapi kan berbeda sama agenda ya. Bahkan catatan permasalahan di kelas itu ada, tetapi itu secara rinci baik dari yayasan maupun Kepsek tidak menyampaikan kepada kita. Lalu apakah sah penilaian yang ada tetapi
penilaian yang mungkin yayasan buat itu tidak sesuai sama yang disampaikan ke kita gitu tuh Pak. Kurang mendetail gitu Pak. Terus yang kedua, saya mau tanya apakah ini dokumen benar-benar diperiksa, karena memang ada beberapa dokumen tadi bukan hanya saya ya Pak ya, tetapi ada hampir semua guru nilainya 0. Padahal tadi saya cek itu ada gitu. Apakah memang benar-benar diperiksa? Seperti di sini Prosem saya temukan ada, tetapi ternyata di penilaian Paradit 0. Terus juga yang ketiga, penilaian prestasi dan inovasi itu penilaiannya dari mana? Karena saya teman-teman juga dikasih tahu oleh Bu Iir, dikasih contoh juga seperti ini, udah dikirim ke Bu Iir dalam bentuk soft file, tetapi yang hanya mendapatkan nilai Bu Venita dan Pak Jihad. Bukan dalam arti saya membandingkan ya Pak ya, tetapi Bu Nana ini nih pernah mendapatkan juara membawa anak sampai provinsi, tetapi di situ nilainya 0. Saya tanya tadi juga apakah sudah memberi laporan, bilangnya sudah gitu Pak. Nah itu tolong di yayasan mungkin meng-cross check lagi secara detail, takutnya ada yang terlewat sehingga penilaian itu tidak akurat gitu. Oke, ada lagi? Mungkin saya jawab dulu ya. Ya. Oke, makasih. Kita bangun dua arah seperti ini ya. Ya memang ini memang penyampaian awal ya. Karena memang terus terang untuk saya jawab yang pertama, yang dari terakhir dulu, prestasi dan inovasi. Saya tadi kemukakan bahwa dokumen ini memang bisa jadi belum kami terima. Kami yakin belum kami terima karena pasti Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengikuti lomba atau sudah membuat media pembelajaran. Nah itu kami yakin ada itu. Memang buktinya memang kemarin memang sudah disampaikan Bu Kepsek, cuma memang tidak segera saya download. Mungkin baru beberapa waktu kemudian ketika saya mau download, itu sudah minta di-resend atau harus dikirim ulang oleh sumbernya, jadi nggak bisa saya download. Jadi nggak masalah lah. Artinya untuk prestasi dan inovasi tidak usah berkecil hati. Ya minta tolong di-resend lagi aja. Disampaikan ulang aja seperti Bu Nana dan Bu siapa? Mungkin Bu Vela tadi atau guru yang lain disampaikan ulang lagi untuk kita bisa sesuaikan di poin prestasi dan inovasi. Kemudian untuk administrasi dokumen ya kami sudah meneliti tadi contohnya dokumen apa ya yang bisa diklarifikasi, contohnya apa yang 0 itu kan sebenarnya tidak ada. Nah, contohnya yang mana tuh? Mungkin. Yang maksudnya yang ini Pak, yang tadi ada Prota, Promes, kayak gitu. Prota, Promes, program tahunan ya? Ya, nah, program tahunan. KKM juga ada. Oh, udah ya. Tadi apa lagi sih tadi itu? Tadi ada beberapa Bu Obi itu ada analisis butir soal. Oh iya. Nah, ini kan nih Pak, Prota itu kan tadi nih saya, Pak Misri, Bu Venita, Pak Jihad kan 0 tuh ya Pak ya. Iya, nah ini ada, nih saya aktifin kameranya. Di sini ada Pak. Nih, ini ada datanya di sini sudah lengkap semua guru, tetapi ini kenapa tidak dinilai gitu? Oh itu tidak semua. masuk. Oke. Iya. Ini semua tapi di sini guru. Paling depan tapi Pak Misri, tapi kenapa Pak Misri 0 gitu? Bukan, ini artinya nih direct penyusunannya ini dibuat
kolektif atau satu persatu sebenarnya? Saya buat kolektif semua. Jadi memang kan memang kan apa namanya dari akreditasi itu dari pusat juga memang di kolektif, kecuali RPP. Oh, ya. RPP kan juga di kolektif, Pak. Oh ya, nggak masalah. Nggak masalah, ini sebenarnya bisa kita sesuaikan. Karena juga ini kan kalau saya langsung mengeksekusi, misalnya ini oke semua kan, ya. Tapi program tahunan itu sebenarnya lampirannya itu ada nggak pertama ya? Programnya. Lampiran gimana, Pak? Lampirannya programnya itu kan berbentuk buku kan? Bukan. Jadi program tahunan itu bentuknya materi-materi selama setahun dialokasikan menjadi misalnya materi bab 1 gitu. Itu isinya materi apa aja. Lalu ada jumlah jamnya per bab. Begitu. Itu program tahun selama 1 tahun materi apa aja yang diajarkan. Nanti lalu diturunkan ke program semester. Begitu. Jadi tadi juga saya kaget program semester ada bahan checklist ya Pak ya. Jadi program semester itu kan bentuknya program, tetapi itu belum masuk sama program-program sekolah. Jadi memang itu hanya rancangan gitu Pak. Jadi rancangan berdasarkan dari kalender pendidikan pusat Kota Cilegon gitu. Kalau di SD itu ya makanya di sini dalam hal ini sebenarnya kalau program tahunan yang saya termasuk yang saya pelajari dari referensi di contoh dari internet ya, itu termasuk agak rinci, bukan satu lembar itu loh maksudnya. Nah ini perlu disepakati juga apa yang dimaksud dengan program tahunan itu dan bentuknya seperti apa. Mengingat di SD itu dibuat barang seperti laporan gitu ya. Mungkin saya menilik sebentar ya kalau SD itu catatannya bagaimana ya. Nah ini program tahunan ya, mungkin bisa saya share sedikit sebagai berikut nih ya. Ini ada Bu Solihah ya, sama juga nih catatan-catatannya juga, tapi ada gitu loh, program tahunan tuh ada, bahkan Bu Murti sendiri ada dan sesuai. Nah ini dokumennya itu judulnya itu ada dan isinya tuh ada gitu loh. Promes juga demikian, ini per orang gitu ya, kira-kira gitu. Kemudian apakah diteliti? Ya tentu diteliti. Kalau nggak diteliti ya rasanya ya nggak pas lah gitu. Jadi dokumen mana nih yang kira-kira ada keraguan-keraguan bahwa ini nggak diteliti, nah ini dibuktikan aja. Tapi apapun itu untuk yang sifatnya bukan yang sifatnya tadi tanda tangan ya. Kalau tanda tangan itu udah final, tapi yang sifatnya belum disampaikan kayak butir soal itu pasti ada lah, nggak mungkin ya. Atau buku pegangan ya pasti ada. Cuma kan saya kalau nggak ada bukti ya nggak bisa input gitu ya, nggak bisa mendokumentasikan buktinya, gitu kan. Walaupun dugaan itu ada, tapi kan perlu evidence. Jadi disampaikan saja. Nanti kita akan sampaikan. Intinya nanti kami akan sampaikan catatan-catatan ini ya, catatan ini ke Bapak Ibu sekalian ya. Nanti silakan diteliti dan diklarifikasi. Nggak harus disubmit ulang mekanismenya.
mekanisme, bukan disebat ulang, maksudnya bisa saja di dikasih indeks dokumen itu, ditaruh di meja tertentu, nanti saya akan periksa ulang, atau melalui kepala sekolah nanti yang menjamin, misalnya bila mana saya ada keterbatasan waktu, kan saya nggak meneliti ke hal yang teknis yang mendalam ya, maksudnya mendalam dalam artian dokumen susulan nanti bisa saja penilaiannya itu tidak kepada hal-hal lebih mendalam lagi seperti apa yang disampaikan ini. Artinya kalau ada, kita nilai ya sudah submit gitu ya, sudah tersedia gitu. Nah, yang menilai ada dan tidak adanya nanti mungkin kalau misalnya saya tidak atau ada halangan waktunya untuk bisa memeriksa, ya saya mungkin akan minta bantuan kepala sekolah untuk menjamin bahwa sudah memenuhi gitu. Tapi tentunya itu kedua ya, tapi insya Allah saya akan memporsikan waktu saya untuk memeriksa ulang. Nah, ini cuma jaga-jaga aja. Jadi resume atas apa yang disampaikan ini nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa diklarifikasi. Begitu juga SD. SD tadi pagi resumenya sudah disampaikan gitu. Pak, satu lagi sih Pak, ini mah saya ya. Kedisiplinan saya kan di situ 11%. Apakah itu terhitung sama waktu cuti saya ya Pak ya? Iya, Mohon maaf Pak, perbandingan aja sih ya, bukan membandingkan guru tapi ya. Menurut saya agak sedikit disiplin gitu tuh Pak. Tapi kok saya ya mungkin beberapa kali saya pernah telat gitu. Tapi di situ saya kaget nilainya 11% aja. Apakah itu terhitung sama masa cuti saya? Akhirnya keterlambatan saya terhitungnya banyak. Gitu. Oke. Untuk hal ini memang sengaja kami sampaikan ya. Sengaja kami sampaikan di awal ya. Maksudnya mana tadi ya? Ini ya 11% ya. Mungkin yang lain, mungkin seperti guru yang lain kayaknya kok nggak sedisiplin saya ya. Ya memang kalau di sini salah satunya memang pengaruh dari cuti tersebut. Namun untuk masalah cuti ini murni dari fingerprint yang kami sampaikan. Adapun kalau ada kebijaksanaan dari yayasan atau ketua yayasan bahwa cuti tidak diperhitungkan, artinya nanti kita remove atau bukan remove, munculkan kembali, dianggap itu ada. Nah, tapi awalannya ini kami sampaikan bahwa maknanya adalah ini benar fingerprint, ya. Fingerprint. Nanti boleh masing-masing melihat apakah benar tutup semuanya. Jadi kita kayak praktek langsung dari aku dulu berarti. Coba duduk aja dulu. Bocor bentar ya. Yang bocor. Pak Misri tolong di mute dulu Pak Misri. Udah. Oke, itu nanti di khusus yang cuti nanti saya memintakan kebijaksanaan atau kebijakan bagaimana yayasan memandang. Saya mengambilnya dari fingerprint gitu. Misalnya
oh misalnya nih Pak Jihad kok tinggi sendiri, ya tinggal dibuktikan apakah betul. Ya nanti tinggal ditanya aja ke TU, bener nggak gitu ya. Ya kalau Gini nyatanya Pak memang Radit, ya. yang fingerprint itu kan pernah didiskusikan masalah ada yang beberapa waktu yang pada saat dulu itu kan ada perbedaan waktu ya, perbedaan waktu misalkan masuk bukan jam 7, masuk jam 10 atau yang masa-masa pada saat pandemi. Nah, itu kan sudah dibicarakan itu kan jawaban dari pengawas itu kan ini untuk kalaupun mau dihitung seperti itu kan ada apa kebijakan misalkan di 2 bulan dikurangi ya tetap aja perhitungannya itu akan tinggi. Itu dijelaskan coba. Oh ya, ya itu bisa jadi pertimbangan seperti SD kami sampaikan kemarin. Tapi intinya adalah gini, intinya ini adalah kami sampaikan dan mungkin akan ke depannya juga begitu. Jadi tidak mengapa kita sampaikan di kesempatan pertama ini karena kita juga pertama kali mengadakan appraisal semacam ini. Itu nanti ke depannya mudah-mudahan menjadi perhatian bahwa batasannya adalah ini, gitu ya. Nanti ada pun tadi cuti dan ada pandemi itu hal kekhususan yang tentu saya nggak bisa memutuskan atau membuat keputusan bahwa ini diterima atau tidak diterima. Nanti saya sampaikan ini ke ketua yayasan. Pak Radit, saya Venita mau bertanya. Ya. Untuk prestasi dan inovasi itu saya masih bingung ya. Itu dilihatnya hanya dari lomba gurunya saja ataukah ataukah guru yang mendampingi siswa lomba pun itu termasuk ke dalam prestasi? Ya itu termasuk. Karena pada awalnya artinya gini, sebenarnya kita kan mendorong adanya termasuk reputasi atau publisitas sekolah ya. Walaupun nggak semua guru itu punya ajang perlombaan tersendiri. Mungkin lebih banyak di peserta didik. Jadi nggak mungkin peserta didik ini ujuk-ujuk atas nama pribadi ya ikut yang mendampingi ya kecipat tentu ada peran di situ ya, ada peran bimbingan gitu ya, arahan, yaitu kita apresiasi terpisah dan terpisah maksudnya yang sifatnya langsung ya, biasanya kan ada apresiasi tertentu ya. Nah, kalau ini kan diapresiasi terpisah di appraisal ini. Ya kita dorong juga bahwa kedepannya mudah-mudahan ketika ada event, ada lomba-lomba, walaupun tidak juara, ya setidak-tidaknya ikut lomba saja sudah menjadi ya udah meramaikan sekolah hadir di komunitas atau komunitas sekolah ibaratnya ya, intinya gitu. Jadi nggak harus guru yang ikut ajang, tapi peserta didik yang dibimbing guru sudah cukup, gitu kira-kira. Iya, terima kasih Pak Radit, karena tadi melihatnya itu seperti Pak Misri, Bu Nana, Bu Vela juga kan pernah menjadi pembimbing dalam perlombaan ya, tapi ya makanya tadi tidak ada. Saya sampaikan itu kan ya karena ketika saya sebenarnya sudah disampaikan Bu Kepsek ya, Bu Kepsek, cuma filenya itu kan tidak segera saya download ketika itu. Mungkin beberapa waktu kemudian baru pengen saya download, ternyata tidak bisa dan harus di-resend atau dikirim ulang oleh sumber awalnya. Cuma nggak masalah, ini kan nggak final,
dan kita mudah-mudahan berhati-hati terhadap hasil penilaian ini. Jadi disubmit aja gitu ya, disubmit ulang, minta tolong disubmit ulang gitu. Oke, baik Pak, terima kasih Ya, banyak. ya. Cukup? Ada lagi? Kalau nggak ada nanti kami sampaikan rekap yang tadi. Insya Allah sore ini kami sampaikan sehingga besok pagi sampai dengan Jumat jam 11 ada persiapan untuk bisa mengklarifikasi. Ya mudah-mudahan ada yang lebih cepat daripada itu sehingga saya memeriksanya juga nggak numpuk ya. Nanti pada akhirnya penilaian semua ini ditandatangani bersama-sama ya. Jadi kita sah bareng-bareng gitu ya. Nanti pada akhirnya itu di hari apa ya, di hari ini sekarang tanggal 26. Ya mudah-mudahan paling lambat di hari Senin kita udah tanda tangan semuanya. Itu intinya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lebih lanjut apa dari Ibu Kepsek atau dari yang lain? Kalau Bu Kepsek kan lagi di Forbes ya, nggak bisa komentar karena tadi juga udah ngasih tahu. Ini udah di-record ya, jadi nanti bisa didengar ulang. Kemudian memang ini appraisal ini kan dari dokumen itu saya ingat banget di kamar saya itu udah sebulan karena pelan-pelan diperiksanya oleh Pak Radit dari SD dan SMP dan baru minggu kemarin dipresentasikan melalui saya dan Abi. Kemudian tahap berikutnya ketika ada pelaksanaan appraisal audit ini itu kan tidak final ya. Harus ada wawancara, harus ada masa sanggah untuk pembuktian ketika dokumen atau yang kita terima pada saat kemarin itu di audit oleh Pak Radit yang seadanya gitu. Kalau masalah per orang itu memang yang menilai, yang melihat, mengkoreksi, mencek dari berbagai sumber itu hanya Pak Radit. Saya dan Abi hanya sampling dan itu diteliti memang satu persatu, makanya agak lama untuk hasil appraisal ini. Tapi belum final nih, masih ada masa sanggah sampai dengan saya minta ke Pak Radit itu maksimal Senin itu sudah ada penandatanganan di antara kedua belah pihak, baik pihak sekolah maupun pihak yang ditunjuk oleh yayasan. Jadi ini mohon ketika sudah ada hasilnya dari Pak Radit, sama seperti SD, saya kasihkan melalui TU hasil dari tahap awal setelah diskusi dan wawancara, mohon dokumen ataupun pendukung yang tidak sesuai, yang hanya baru kemarin yang baru saya terima, itu diberikan tunjuk atau diberikan beberapa lainnya. Jadi kalau yayasan hanya melihat apa yang menjadi sesuai atau tidak sesuai difoto oleh Pak Radit sebagai bahan bukti, makanya dokumen juga baru kita kembalikan supaya sama-sama saling mengecek gitu, baik SD dan SMP gitu. Jadi ini pergunakan masa sanggah untuk hal-hal yang memang bahan pendukung ini karena penilaian secara resminya yang diinginkan yayasan memang sedetil itu gitu ke Pak Radit. Tanda tangan ya, sebentar. Kenapa? Kalau untuk penerapan apresial ini untuk apa nih ya Bu ya? Apa maksudnya? Gimana? Penerapan maksudnya ini kan
secara tidak langsung buat apresial itu kan ya Bu ya? Buat apa? Apresial. Appraisal ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu guru. Appraisal ini artinya penilaian. Penilaian ini pasti setiap tahun itu pasti diminta oleh yayasan kepada auditor yang ditunjuk. Kemungkinan tahun ini kan memang udah ditunjuknya Paradit gitu. Nah, ini memang setiap tahun ini SDM kita tuh memang harus ada bahan penilaian. Karena yayasan ini secara teknis di lapangan itu kan tidak melihat langsung hanya sekilas-sekilas saja ketika ngontrol. Apa buktinya dari sebuah institusi bagi untuk atasnya sebuah institusi itu ya salah satunya ya bahan penilaian kinerja ini. Nah, bahan penilaian kinerja ini yang diterapkan oleh yayasan ya setahun sekali. Kalau sekolah mungkin dua kali supervisi itu. Kalau yayasan 1 kali. Gunanya apa? Ya untuk jadi bahan yayasan memberikan kebijakan, memberikan keputusan. Kan ini guru-guru ini kan ketika sudah 3 bulan melalui masa percobaan kan sudah tetap. Ketika memang ada hal-hal yang menjadikan krusial bagi yayasan bahwa kinerjanya itu tidak layak atau perlu dikaji ulang atas dasar appraisal itu kan nggak cuma dari gurunya sendiri ya, kepala sekolahnya juga. Nah itu kita diskusi, bisa jadi ya aturan-aturan yang dalam yayasan itu main, kayak misalkan teguran dulu, SP dulu, segala macam ya bahannya ini dari appraisal salah satunya. Itu yang diinginkan yayasan bahwa penilaian kinerja itu salah satunya tolak ukurnya yaitu nggak bisa secara subjektif, orang lihat doang itu nggak bisa. Jadi ini penting buat kami. Kemudian yang kedua kebijakan salah satunya misalkan kebijakan itu salah satunya mengenai masalah ketika yayasan memiliki kemampuan untuk menaikkan gaji, itu salah satunya ya diambil dari hasil dari appraisal ini. Ketika kemampuan yayasan itu ada dan surat keputusan untuk kenaikan gaji bagi institusi itu terbit. Nah, salah satunya indikatornya yang diambil adalah appraisal ini hasil dari setahun dinilai gitu. Jadi 2 hal itu yang bisa kami pegang bagi yayasan gitu. Pada hari-harinya ya kepala sekolah, yayasan ngambil cara istilahnya mengambil auditor dari luar untuk mengevaluasi hasil dalam setahun itu gitu. Tapi karena memang yayasan kami kebetulan orang dalamnya ada di bidangnya, ya kami pakai itu gitu. Gitu Bu Vela. Halo? Cukup? Iya Bu Ana, berarti kesimpulannya begini, dokumen yang hari Jumat terakhir itu mau tidak mau udah fix ya, udah cut off. Maksudnya gimana Bu Vela cut off-nya? Ini tadi Bu lampiran dari Paradit kan masih banyak yang kosong ya Bu ya. Bahkan ada yang entah itu dari gurunya atau Paraditnya yang memang terselip gitu ya. Nah, masa sanggah untuk mengumpulkan dokumen yang ada itu kan sampai hari Jumat. Jadi cut off kan berarti Bu hari Jumat. Nah, nilai hasil akhirnya itu tadi yang seperti Bu Ana bilang untuk salah satu kenaikan gaji itu diterapkannya untuk kapan Bu? Untuk bulan apa? Untuk bulan ini atau bulan depan atau untuk semester depan gitu Bu? Bulan Oktober ini. Kalau untuk kenaikan gaji ya, kalau misalkan kenaikan gaji, kalau ketika memang ketua yayasan membuatkan keputusan dari yayasan untuk menaikkan gaji bulan Oktober dan udah ada rinciannya dan udah sah, ya
sebagai bendahara ya tinggal melakukan apa yang diinstruksikan oleh ketua yayasan yang sudah diterbitkan surat keputusannya dulu kan. Kenaikan gaji itu kan ada menimbang dan segala macam, baru itu sah baru dilakukan kalau misalkan memang itu kenaikan gaji tuh. Tapi kalau masalah appraisal itu jangan disalahartikan dengan kenaikan gaji ya. Itu sangat wajib bagi sekolah untuk mempertanggungjawabkan itu ke yayasan dalam setahun, setiap sekali dalam setahun gitu. Dan yayasan menunjuk yang berkompeten gitu. Bukan berarti karena untuk hal kenaikan gaji ya, itu skala besar kalau misalkan pikirannya itu. Appraisal ini digunakan yayasan itu penting buat manajemen kita sebagai institusi yang menaungi gitu. Gitu. Ya Bu, berarti apa namanya, untuk pengumpulan dokumen tetap terakhir apa namanya hari Jumat. Tetapi untuk dokumen yang sebelum-sebelumnya, maksudnya yang belum pernah kita buat gitu dan belum pernah disosialisasikan itu seperti apa Bu? Kan contohnya mungkin buku harian siswa ya. Buku harian siswa itu tuh Bu, sama setoran tahfidz. Sedangkan kita kan memang tahun kemarin setoran tahfidz itu per guru anak-anak nyetorin aja. Nah, itu bentuknya seperti apa? Itu kan kita nulis di buku anak-anak, bukan di buku kitanya juga. Ya gini, jadi perlu diperhatikan juga ya Bapak Ibu guru, tahapan audit suatu apa namanya? Kalau ini kan namanya audit apa Dedi? Bukan audit keuangan, audit apa ini? Nah ini audit departemen untuk sekolahnya ini kan banyak ya rinciannya. Kalau seorang auditor itu kan tolak ukurnya itu kan bukan awalnya itu bukan dari pihak sekolahnya sudah melaksanakan A, B, C, D dulu, tapi pasti auditor itu melihat dari berbagai sisi dan ada dasarannya gitu. Nah itu yang digunakan itu dulu karena mungkin di dalam suatu perusahaan atau yayasan atau sekolah itu kan pasti harus independen, nggak bisa ngikut kalau auditor. Jadi dia harus tahu apa sekolah ini mesti harusnya bagaimana. Itu dulu. Nah, itu pasti Paradit pasti poin-poin yang ada di dalam yang tadi dijabarkan itu, nah itu yang menurut beliau itu pasti sudah ada dasarnya dan harusnya terbit. Tapi mengenai packagingnya, misalkan kayak tadi ya prota, perbedaan antara SD dan SMP itu berbeda, itu nggak masalah ketika nanti ada tahapan berikutnya. Kalau melakukan audit itu kan ada tahapan berikutnya, diwawancara, terus apakah ada dokumen lainnya ketika si audit menemukan hal yang tidak sesuai, terus diberikan oleh auditinya apa segala macam itu kan bisa gitu. Nah itu bukan proses secara final, itu tahapan kedua pada saat pelaksanaan audit suatu institusi. Nah itu bisa kayak prota tadi Bu Vela ngasih tahu Pak Radit ini prota kan ada gitu. Seperti saya sebenarnya udah nyempling juga, ini ada prota gitu kan. Tapi menurut seorang audit, walaupun beliau suami saya, ya itu kita profesional aja gitu. Menurut audit yang sebuah ini tuh yang benar ini. Tapi ketika SMP putus ya. Oke. Ini udah mendekati asar, Bang. Mungkin juga udah asar. Jadi intinya kalau kita ngomong tentang istilah audit mungkin terlalu seperti itu. Sekarang nggak masalah Bu Vela. Jadi nanti bisa disanggah 2 hari ini. Lalu ya. mungkin saya ini aja, saya resume aja ya. Intinya ya mengingat waktu
ya memang dasaran saya meneliti ini adalah saya baca dulu undang-undangnya, kemudian best practice-nya, kemudian juga nggak jauh-jauh juga di SD juga menghadirkan atau menyediakan dokumen yang bentuknya seperti itu gitu loh. Jadi di ruang ini mungkin saya sampaikan bahwa saya bukan berpijak pada utamanya adalah kebiasaan. Mungkin SMP adalah begini, SD adalah begini. Utamanya saya pertama undang-undang tertingginya dulu saya baca, baru ke internal gitu ya, peraturan internalnya. Tapi utamanya adalah pemenuhan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dulu begitu. Kemudian adapun misalnya catatan kenapa yang disampaikan Kepsek kok nggak sedetail ini. Nah itu juga kita ada forum sendiri penilaian Kepsek. Nah itu termasuk jadi catatan ya gitu. Nah gitu intinya kayak gitulah. Jadi klasternya beda-beda, guru beda, nanti Kepsek beda, mungkin tata usaha itu beda, dan yang lain-lain itu beda catatan, dan mungkin nanti kalau sempat kita rekomendasikan hal yang beda juga, bukan beda-beda. Gitu. Ya mungkin itu dulu ya, intinya secara umum agenda hari ini sudah dipaparkan. Adapun nanti ringkasannya kami sampaikan sore ini agar bisa segera disiapkan dan bisa kami sesuaikan juga segera dan tidak secara kolektif dalam waktu yang sama jam 11 di hari Jumat. Mudah-mudahan kurang dari itu, beberapa yang sudah bisa submit secara final itu juga membantu. Oke. Tidak ada pertanyaan, saya tutup. Mohon maaf bila ada lisan yang kurang berkenan. Saya cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.